Ya. Selamat sore buat Ibu dosen penguji yang kami hormati. Di sini kami dari kelompok 5 D3TI TA 2019. Kami akan menjelaskan seperti yang sebelumnya sudah dilakukan terhadap perbaikan IRD dan CDM yang kami perbaiki. Di sini kami akan menjelaskan beberapa perbaikan yang telah kami lakukan. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Pertama dari IR diagram, yang dimana revisinya adalah mengenai dimana pada IR diagram ini sendiri tidak boleh memiliki foreign key. Jadi saya memperbaiki pada contohnya pada konsultasi, di mana saya membuat ID request konsultasi, update konsultasi, deskripsi konsultasi, create add konsultasi, dan juga atribut yang lainnya, di mana ini yang awalnya di sini ada mahasiswa ID dan dokter ID, saya menghapusnya karena sesuai dengan pembuatan IR diagram, di mana ini tidak boleh terdapat foreign key dari tabel lain. Dan juga perbaikan berikutnya itu dari relation-nya seperti mengelola, menempati, melihat, persetujuan, mengelola juga, dan memiliki. Awalnya saya membuatnya bahasa Inggris karena yang pada relationship itu kita harus menggunakan kata kerja. Jadi saya menggunakan bahasa Indonesia yang itu di mana kata-kata dalam relationship itu mengandung kata kerja. Kita bisa lihat di sini ada beberapa perubahan di mana tidak ada lagi foreign key yang ada pada IR diagram ini sendiri. Mungkin selanjutnya perbaikan selanjutnya mungkin pada CDM dan PDM. Untuk yang selanjutnya adalah perbaikan terhadap konseptual data model atau CDM, di mana pada CDM PDM itu sebelumnya kami membuat foreign key, dan yang seharusnya di CDM itu foreign key belum ada. Jadi di sini kami telah menghilangkan foreign key dan memperbaiki kardinalitasnya. Contohnya seperti pada mahasiswa dan request konsultasi. Pada sebelumnya kami membuat one-to-one, dan di sini kami memperbaiki mengubahnya menjadi one-to-many. Yang selanjutnya adalah mahasiswa dengan rekam medis. Sebelumnya kami membuatnya one-to-one, sekarang kami telah mengubahnya menjadi one-to-many. Nah, berdasar CDM ini dibuat berdasarkan ERD. Dan dari hasil dari CDM ini kami generate menjadi PDM. Untuk PDM sebagai berikut. Di sini dapat kita lihat sebelumnya pada CDM itu belum ada foreign key. Setelah di-generate, secara otomatis foreign key pada tabel-tabel akan diperkenalkan. Di mana contohnya mahasiswa ke request konsultasi, mahasiswa ke konsultasi. Nah, sebelum pada CDM, perbedaan CDM dan PDM itu, di CDM kita melampirkan kardinalitas tanpa adanya foreign key, dan di PDM kita tidak melampirkan kardinalitas, tapi kita sudah melampirkan foreign key. Nah, di sini pada tabel mahasiswa ke konsultasi, sebelumnya pada CDM telah dibuat kardinalitasnya adalah one-to-many, sehingga dimana jika one-to-many maka ID dari tabel one akan pindah ke tabel yang memiliki kardinalitas many, di mana one-to-many adalah satu mahasiswa bisa memiliki banyak konsultasi, berarti ID mahasiswa akan masuk ke dalam tabel konsultasi sebagai foreign key. Begitu juga untuk konsultasi ID, begitu juga untuk rekam medis. ID mahasiswa akan masuk ke dalam tabel rekam medis sebagai foreign key.
Untuk riwayat penyakit dan mahasiswa juga seperti itu. ID mahasiswa masuk ke dalam riwayat penyakit, di mana hal ini disebabkan karena kardinalitas antara tabel mahasiswa dan riwayat penyakit itu adalah one to many. Sekian presentasi dari revisi IRD CDM dan PDM kami. Untuk selanjutnya kami serahkan ke moderator. Terima kasih. Sekianlah informasi yang bisa kami jelaskan terkait perbaikan atau revisi yang diberikan oleh dosen penguji terhadap IRD dan CDM-PDM. Demikian informasi yang kami bisa sampaikan. Atas waktu dan kesempatannya kami ucapkan terima kasih. Terima kasih.